Halo teman-teman, gimana hari ini? Masih tetap semangatkah? Oke, di video kali ini kita akan coba bahas masih mengenai report, masih mengenai laporan, bahkan masih berkelanjutan daripada video yang kemarin saya buat. Sebagai pengingat, saya buka dulu apa yang saya buat pada video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya saya telah membuat laporan yaitu barang terjual, laporan sebuah barang terjual dengan bentuk seperti ini. Nah, ini contohnya, itulah laporan barang terjual yang telah saya buat, di mana laporan itu tampilannya secara detail, tidak ada pengelompokan, muncul semuanya, cuman memang saya lakukan sorting, saya lakukan pengurutan terhadap data yang tampil. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai grouping level. Istilah gampangnya mungkin pengelompokan gitu aja ya. Jadi tampilan barang terjual ini akan saya kelompokkan berdasarkan nanti tanggalnya. Jadi hari ini barang terjualnya apa saja, kemudian besok terjualnya apa saja, dan seterusnya. Contoh pertama nanti itu, yang kedua nanti ada ya. Oke, dari contoh, jadi kasus kita hari ini adalah itu. Bagaimanakah cara menampilkan sebuah laporan dengan bentuk data yang dikelompokkan. Nanti akan saya tunjukkan dua cara atau dua kondisi. Jadi untuk kasus kita hari ini adalah kita akan membuat sebuah tampilan barang terjual seperti ini, laporan barang terjual tapi dikelompokkan. Ya, saya berikan suatu pengelompokan berdasarkan tanggal terjualnya. Oke, saya tutup dulu. Kita akan coba dengan kondisi pertama. Kondisi pertama sebagai contoh seperti ini. Saya sudah membuat laporannya. Seperti ini, detail. Lalu bagaimanakah ini saya kelompokkan? Teman-teman harus paham. Apabila kita udah punya laporannya, kemudian kita hanya ingin mengelompokkan aja, saya rasa percuma kalau kita harus membuat dari awal. Beda kalau kita belum punya laporannya. Kenapa? Karena menurut saya membuat laporan, membuat report sama mendesain itu beda jauh estimasi waktunya. Lebih lama mendesain gitu loh. Jadi otomatis karena desain laporan sudah ada dengan desain yang udah jadi, maka mending saya memilih untuk memodifikasi laporan ini sehingga tampilannya berkelompok per tanggal. Oke. Kondisi pertama, saya akan memodifikasi dari report yang sudah ada sehingga tampilannya berkelompok berdasarkan tanggal terjualnya. Oke, bagaimanakah caranya? Seperti ini. Ini saya save as dulu aja ya. Jadi ini saya klik kanan, saya copy atau langsung pakai ini. Jadi saya klik dulu ini laporannya, reportnya, copy kemudian paste. Tinggal kita kasih nama aja. RPT barang terjual per hari. Ya, saya udah punya ini ya. Oke. Ini akan saya desain, saya modifikasi untuk menambahkan suatu section. Tujuannya untuk untuk pengelompokan data. Oke, ini saya klik kanan, kemudian saya desain. Oke ya. Di sini ada beberapa buah section. Report header, page header, detail, page footer maupun report footer. Saya harus menambahkan sebuah section group supaya tampilan datanya berkelompok. Jadi sekali lagi, sebuah tampilan data di dalam sebuah report itu akan berkelompok kalau kita menambahkan sebuah section, ya, sebuah section group. Cara menambahkan section group adalah seperti ini. Di menu desain, diklik tombol group and sort, ini diklik, akan muncul di bawah, ya, akan muncul di bawah sebuah tampilan group, short, and total. Saya ulangi, saya matikan dulu ya. Nah, lihat, saya klik
Ya, saya klik, jadi muncul di bawah seperti ini. Nah, di sini Anda perhatikan, Anda tinggal menambahkan add a group, add a group. Ini diklik, grupnya mau menambahkan sebuah section group, terus berdasarkan apa grupnya? Tanggal. Karena keinginan saya adalah, saya ingatkan sekali lagi, keinginan saya adalah tampilan ini akan saya kelompokkan per hari. Saya kelompokkan berdasarkan tanggal terjual. Jadi saya tambahkan sebuah section group berdasarkan tanggal. Saya klik tanggal, maka muncullah sebuah section group ini berdasarkan tanggal. Sekali lagi, section itu ada header dan ada footer. Dan yang muncul di sini adalah section headernya. Nah, kemudian kalau sudah, ini kita pindah ke atas. Jadi ini untuk yang ini ya, untuk yang grup ini, saya klik ke sini biar kelihatan. Di sini, saya klik ke sini, saya pindah ke atas pakai panah atas ini. Hati-hati pelan-pelan. Lalu ke atas lagi. Nah, jadi setelah kemudian grup, baru kemudian sort. Setelah grup kemudian sort. Kalau grup itu untuk pengelompokannya, kalau sort untuk pengurutannya. Di sini saya tambahkan sort, ya, saya tambahkan sortnya. Setelah kemudian grupnya jadi, kemudian saya add a sort. Saya urutkan tanggal terjualnya dan saya pindah ke atas. Di sini adalah nanti urutannya. Jadi nanti pertama, oke. Laporan saya ini akan dikelompokkan per tanggal, lalu tanggalnya diurutkan. Kemudian apabila tanggal transaksinya, tanggal terjualnya sama, notanya diurutkan. Apabila notanya sama, kode barangnya diurutkan. Jadi seperti itu urutannya. Di sini untuk grupnya, Anda lihat, sudah ya, katakanlah sudah muncul di sini, sudah muncul. Ya. Kemudian kalau sudah, Anda klik more. Nah, di sini ada beberapa opsi atau pilihan. Jadi tanggal mau dibuat gimana itu maksudnya? Berdasarkan tanggal. Tanggal itu kan kita tahu, ada item tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Jadi kita bisa mengelompokkan barang terjual ini per bulan. Januari 2021. Apa aja yang terjual? Per minggu juga bisa. Di sini akan saya pilih per hari, seperti yang saya inginkan di awal tadi. Jadi nanti tanggal 1, ya, misalkan tanggal 1 Maret itu 2021, apa aja yang terjual. Jadi untuk pengelompokan ini secara spesifik saya gunakan per hari, by day. Oke, cukup saya rasa. Ya, ini udah keperluan saya. Kemudian saya tutup. Untuk menutupnya bisa pakai silang. Tapi kalau pakai silang ini takutnya kita mungkin nggak konsen, sehingga kita milih yang ini. Kalau ini untuk menghapus gitu ya, menghapus baris ini, berarti menghapus grup ini, menghapus ini ya, tujuannya untuk menghapus. Nah, otomatis kalau misalkan terhapus ya otomatis kita harus buat lagi ya. Jadi saran saya kalau mau menutup ini maka mending pakai ini aja daripada pakai silang, mending pakai ini aja. Ini diklik, ya maka dia akan tertutup. Sekali lagi Anda lihat, itu kan mudah kan? Oke. Berikutnya setelah muncul sebuah section ini ya, tanggal header atau group header berarti di atas. Berikutnya tanggalnya dipindah ke atas. Sekali lagi, mungkin dikasih tulisan ya, tanggalnya dipindah ke atas atau ditaruh kiri. Boleh, enggak apa-apa. Jadi ini tanggal dulu baru nota. Oh, boleh, enggak masalah. Contohnya dilihat, saya pindahin dulu maksudnya. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, kurang dikit, mungkin pas gitu ya, contoh seperti itu. Jadi tanggal yang di sebelah kiri, maka otomatis nanti ini yang tak taruh sini. Nah gitu loh. Dan mungkin sebagai penanda ditebalkan, mungkin diwarna apalah ya, tetap hitam enggak apa-apa. Tapi yang jelas dia sebagai penanda. Misalkan tetap hitam aja lah, tapi kan tebel ya. Kemudian kalau sudah ini dikeataskan gini, ya mepet boleh, enggak boleh, terserah. Mungkin mepet lebih baik. Oke, ini sekarang sama ini dia tidak rata ya. Jadi di sini arrange, kemudian align, saya pilih yang right. Cukup. Di sini nanti hasilnya sudah akan berbeda ya. Kita lihat hasilnya seperti apa.
Jadinya tampilannya sekarang sudah berkelompok. Jadi kalau anda amati di sini tanggal 19 Mei 2005 ini terjualnya, yang bawah adalah 20 Mei 2005. Mudah ya sebenarnya kalau kita lakukan dengan cara modifikasi karena kita udah punya filenya. Nah, kemudian saya ingin menambahkan, nanti ini saya garis, saya ingin menambahkan subtotal. Jadi tanggal ini kan sudah ada nih grand total di bawah, oke. Tapi saya pengen tahu, jadi per hari itu berapa? Tanggal 19 Mei ini berapa? 20 Mei ini berapa? Ini subtotal ya. Di manakah saya meletakkan subtotal? Yang jelas, kalau tanggalnya, oke, tanggalnya tadi ini ada pada section apa tadi? Di tanggal header atau grup header, maka untuk subtotal letaknya ya pasti juga di section grup juga. Oke, saya desain. Jadi letaknya ini Anda lihat bahwa data ini dikelompokkan berdasarkan tanggal. Tanggal diletakkan pada section ini. Jadi gini ya, ini namanya section group. Jadi ada section report, header maupun footer, section page, header dan footer. Ini section group, ada header maupun footer. Cuman grupnya berdasarkan tanggal. Makanya tulisannya adalah tanggal header. Nah, untuk subtotal Anda bisa meletakkan di sini, tidak apa-apa. Subtotal, taruh aja di sini. Ini kan tak copy bisa aja. Rumusnya subtotal itu sama dengan grand total, hanya beda tempat, beda hasil. Kalau rumusnya ini tak taruh di report footer, maka dia akan menghasilkan tampilan grand total. Dan apabila ini saya copy, saya letakkan di section tanggal header, ya, maka secara otomatis dia akan menjadi subtotal. Kita lihat, secara otomatis dia akan menjadi subtotal. Teman-teman bisa lihat kan? Tapi keinginan saya dan di situ lah terus di bawah. Jadi ini kan ada totalnya nih, 20.000, 42.000, 79 dan seterusnya. Kemudian saya garis di bawah sinilah muncul nilai subtotalnya. Oh, masalah tempat. Oke. Kalau di atas maka di tanggal header, kalau di bawah maka di tanggal footer, di section group footer. Mana seksinya tidak ada? Iya, karena tadi kan memang tidak kita munculkan. Terus bagaimanakah munculkan section tanggal footer? Karena saya butuh. Anda klik aja lagi, diaktifkan lagi yang tadi itu group and sort. Lalu Anda lihat ini, group on tanggal, ini klik more. Kita klik more, lalu di sini ada without a footer section. Ini Anda klik tanda panahnya ini, diganti dengan with, ya, maka secara otomatis kalau udah saya klik nanti akan muncul section tersebut. Ya, oke saya klik ya. Nah, muncullah di sini. Jangan lupa ditutup dulu. Tanggal footer sudah muncul, tinggal dipindah ke situ aja selesai. Taruh sini. Sesuaikanlah lebarnya. Kemudian dikasih garis. Oke, tinggal kita copy aja. Kita tinggal copy dari sini kan bisa. Itu garisnya sudah ada. Copy. Saya taruh di sini. Diklik dulu sectionnya, lalu diklik paste. Sudah. Mungkin ini mau dipendekkan, cuman segitu aja. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ini dikasih jarak ke bawah. Nah maaf ya, mungkin segini nih. Nah gitu mungkin. Pastikan dulu di property sheet-nya bahwa height-nya 0. Kalau garis ini height-nya 0, maka dipastikan garis itu horizontalnya lurus ya. Sekarang ini sama ini. Oke, arrange, align, right, biar rata kanan. Nah, sekarang ini biar lurus dulu ini. Ini sama ini. Nah, size-nya saya buat sama-sama yang nerus. Nah, lalu saya ratakan kanan. Jadi dengan demikian, maka nanti yang kita harapkan bahwa dia tampilnya di bawah sudah jadi. Kalau mau kasih label, dikasih judul subtotal bisa. Hati-hati, kita copy itu sekedar judul, maka kita kopinya dari label seperti ini gitu. Oke, saya coba copy, saya taruh sini, saya paste. Kemudian kalau sudah, saya ganti tulisannya menjadi subtotal. Hati-hati, subtotal, kasih titik 2 lah mungkin. Oke ya, saya buat rata kanan.
atau mungkin maaf terlalu mepet ya nanti rata kanan, tak sempitkan gitu aja lah. Nah gini jadinya. Nah ini sebentar, range line top cukup saya rasa di situ. Oke, coba saya tutup dulu, saya simpan. Coba saya buka di sini RPT barang terjual per hari. Jadi inilah tampilan yang saya buat tadi. Oh maaf, perataannya kita ratakan kanan supaya lurus ya. Saya klik kanan, desain, perataannya maaf, ini home, kemudian rata kanan. Oke, begini jadinya. Tanggal 19 Mei itu total terjualnya adalah 1.853.000. Kalau tanggal 20 Mei 2005 itu total terjualnya adalah 160.000. Nah, ya. Nah, sehingga dengan demikian tampilan daripada data ini sudah berkelompok gitu ya. Berkelompok berdasarkan tanggal. Oke, teman-teman ya. Hal-hal yang lain silahkan dimodifikasi sendiri apabila merasa kurang cocok. Jadi ini adalah cara pertama. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Di cara pertama ini adalah saya sudah memiliki sebuah laporan barang terjual, tapi bentuknya masih seperti ini. Nah ini ya, secara detail seperti ini. Lalu saya lakukan modifikasi dengan cara menambahkan section group ya, sehingga tampilannya pun berubah jadi seperti ini. Jadi ini tadi saya lakukan dengan cara memodifikasi dari laporan yang sudah saya punya. Oke teman-teman ya. Oke, saya tutup. Bagaimanakah dengan cara yang kedua apabila kita memulai dari awal? Bagaimanakah cara membuat itu dari awal? Kita lihat aja apa yang ditampilkan. Ada tanggal, nota, otomatis nanti tanggal di kiri ya. Jadi kalau kita memasukkan datanya nanti kita urutkan biar nggak merubah lagi. Tanggal, nota, nama kasir, dan seterusnya. Oke? Oke. Bagaimanakah cara membuat sebuah laporan barang terjual yang berkelompok dari awal? Anda masuk menu create, kemudian report wizard. Sekali lagi bahwa report wizard itu untuk membuat sebuah laporan yang sumbernya boleh dari satu tempat, satu tabel maupun lebih. Saya klik report wizard. Kemudian saya masukkan datanya satu persatu seperti yang kemarin persis ya. Pertama dari TB penjualan, saya masukkan tanggal lalu nota. Berikutnya saya masukkan dari TB kasir yaitu nama kasir. Gitu ya tadi urutannya ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Berikutnya adalah data barang yang terjualnya. Dari TB barang saya masukkan kode. Kodenya ya ada, nama barang sama harga. Kemudian dari TB detail saya masukkan jumlah barang terjual. Oke, sudah masuk semua informasinya kayaknya sudah itu ya. Langsung saya next. Ya, di sini kita tetap memilih detail. Bukan begini, bukan begitu, maupun yang itu bukan. Jadi kalau Anda pilih tiga ini, by TB kasir, by TB penjualan maupun by TB barang, maka nanti laporan ini langsung berkelompok. Ya, langsung berkelompok. Bukan per tanggal, jadi berkelompok berdasarkan data kasirnya, berdasarkan data penjualannya, berdasarkan data barangnya. Seperti itu. Saya tampilkan detail, ya. Lalu saya next. Nah, disinilah saya membutuhkan. Kali ini saya membutuhkan grouping level. Tampilan laporan ini akan saya kelompokkan per tanggal. Ya, tanggal sekian. Ya seperti yang tadi di contoh pertama tadi itu. Oke. Saya klik tanggalnya lalu saya masukkan pakai ini. Nah, gitu ya. Kok by month? Kita rubah enggak apa-apa. Untuk merubah ini, Anda tinggal masuk group option. Kita klik group option, lalu di sini kita pilih, ya kita diklik, dipilih yang D, di OK, klik tombol OK. Maka sudah tampil harian. Lalu saya next lagi, sudah cukup ya, sudah. Saya next lagi, ya diurutkan sama seperti yang tadi ya. Anda lihat sama, tanggalnya, kalau tanggalnya sama, notanya, kalau notanya sama, kode barangnya sama. Summary option, apa yang di summary? Kita belum meletakkan total.
Kalau sudah ada total, nanti totalnya saya summary, maka menjadi subtotal. Karena belum ada ya enggak lah. Nanti ya, saya next. Sudah, kemudian bentuknya saya pilih yang step it. Sekali lagi, untuk bentuknya saya pilih yang step it. Step it atau blok hampir sama. Sekali lagi ya teman-teman ya. Oke, saya pilih yang step it. Supaya ada jarak antar setiap grupnya. Supaya ada jarak antar setiap kelompoknya. Oke, saya next. Nah, ini kita kasih judul, title-nya, otomatis dia menjadi nama laporannya. RPT barang terjual. Tadi udah ada ya per hari tadi. Tak ganti per tanggal biar nggak numpuk nanti. Saya finish. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ya, udah jadi. Seperti halnya tadi, jadi sudah berkelompok berdasarkan tanggalnya. Oke, tinggal kita modifikasi. Beberapa hal yang harus dimodifikasi. Yang pertama adalah saya desain. Yang pertama, untuk properti daripada report, nilai pop up dan modal saya setting yes. Di tab format, property default value saya buat print preview. Kemudian property auto center saya buat yes. Itu kan awalnya. Sekali lagi, awalnya adalah itu. Saya tutup pertanggal tadi ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu sekali lagi, ini tadi adalah cara kedua, di mana kita membuatnya dari awal. Sudah ada otomatis. Bagaimana desainnya? Kita pakai wizard. Desainnya gimana? Ya sama dengan punya kita tadi. Cuma kan kita tidak tahu gimana caranya tadi itu. Yang jelas tahu-tahu sudah ada. Ya kalau memang misalkan kita belum punya laporan ini, ya kita buat dari awal seperti ini pastinya. Tinggal kita modifikasi gitu ya. Ya, Anda lihat di sini tanggalnya muncul double, ini pagar ini kenapa muncul tanda crash, ini tanda sharp ini kenapa? Karena kolomnya kurang lebar. Formatnya tanggal ada harinya dan seterusnya. Kita harus melakukan modifikasi di sana dan di sini sehingga nanti tampilannya menjadi lebih indah gitu ya. Oke, coba saya modifikasi sedikit aja. Saya tunjukkan aja. Saya klik kanan, saya desain. Jadi secara desain sudah sama ya, secara desain sudah sama dengan yang tadi saya jelaskan pada cara pertama. Contoh ini ada tanggal, kok ya ada dua? Kan ini bisa Anda hapus, itu dihapus. Nah, lalu ini taruh sini, pindah ke atas gitu loh. Nah, di sini ya, ini taruh sini, ya otomatis pasti seperti itu. Nah, jadi sudah nota digeser, kode digeser dan seterusnya. Ini kan tanggal ya, jadi judulnya mungkin tak ganti dengan, saya ganti dengan tanggal. Gitulah kira-kira. Ini nota dan seterusnya. Di copy semua, digeser semuanya. Lalu tambahkan di paling kanan itu apa? Total. Ini jumlah. Ini sebelah kanan sini total. Caranya sama dengan report yang kemarin saya buat. Jadi intinya setelah kita membuat menggunakan report wizard jadi, maka tinggal kita modifikasi seperti cara yang pertama tadi. Ini udah ada tanggal header kan, sama kayak tadi kan. Tinggal tanggal footernya mana? Oh kan tinggal diklik aja ini, tambahkan tanggal footernya di sini tadi. Lupa ya. Ini without a footer section. Tambahkan aja with. Jadi selebihnya sama, cara ngeditnya sama ya, amati aja. Jadi yang diletakkan pada section tanggal header itu hanyalah tanggalnya saja, selebihnya sama. Jadi nanti di sini coba saya copy dulu ya, saya copy aja ini ya, ini tak jadikan total nih, ini saya jadikan total maunya. Ini saya klik sini pakai ini aja, range line top. Ini pun sama, line top. Kemudian yang ini total. Ini rumusnya total. Harga BRG kali jumlah. Udah jadi.
Dan apabila kita ingin menambahkan sebuah subtotal ya, maka ini tinggal di copy. Di copy kemana? Di copy, kalau subtotal maka di copy ke section tanggal footer atau grup footer. Saya paste ke sini. Kemudian kalau sudah, di sini saya tambahkan sebuah function yaitu sum. Oke ya, itu functionnya. Nah sudah. Dan kalau kita ingin menampilkan keseluruhan grand total, maka rumus yang sama itu kita copy di section di section report footer. Ya, kita copy di section report footer di sini. Ya, maka jadilah ini grand total, yang ini subtotal, yang ini grand total. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini ya, ada tanggal per tanggal terjual. Nah, jadinya seperti ini. Oke ya, kita lihat di sini ada subtotalnya ini ada grand totalnya. Ini tanggalnya kenapa jadi pagar? Sekali lagi, karena kurang lebar tempatnya. Saya desain ya. Kurang lebarnya karena apa? Ya mungkin karena format, mungkin karena memang tempatnya kurang lebar. Kita lihat aja, formatnya apa? Ini short date. Bentar, saya lebarkan dulu biar kelihatan. Nah, ini ya. Short itu gini loh. Oh, sudah sangat itu sudah minimalis banget ya. Formatnya udah minimalis banget. Kalau gitu memang berarti tempatnya yang kurang lebar. Jadi begitu, dianalisa dulu ya. Kenapa kok pagar itu? Bukannya error, bukan. Oke, sudah cukup. Saya coba tampilkan lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya, teman-teman ya. Jadi ini contoh adalah sebuah laporan penjualan harian. Laporan penjualan harian. Kalau di awal tadi saya hanya memodifikasi dari yang sudah ada. Yang kedua ini saya coba buat dari awal. Jadi setelah saya tadi itu membuat melalui report wizard lalu dimodifikasi. Oke, modifikasinya sama dengan yang ini tadi, lebih bagus seperti ini. Jadinya seperti itu. Jadinya nanti akan seperti ini kalau sudah dimodifikasi secara total. Gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi itu untuk video kita hari ini, membuat sebuah tampilan barang terjual, sebuah laporan tapi yang berkelompok menggunakan grouping levels, yaitu ada pada barang terjual. Ya, dengan dua cara tadi. Yang pertama adalah dari laporan yang sudah ada, tinggal saya modifikasi. Kalau cara kedua, kita buat sejak awal. Kita belum punya laporannya, kita buat dari awal, jadinya seperti ini, lalu kita modifikasi. Untuk modifikasinya sengaja saya buat biasa. Ya, kenapa? Karena untuk modifikasinya ya sama persis dengan yang saya lakukan di sini. Jadi sama persis. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.